Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, saya Gesna Aji Santoso, NIM 2018-142 dari kelas AIK 3 Muqtadin B. Di sini video ini adalah tugas dari AIK 3, di mana isi dari video ini menyangkut materi-materi sebagai berikut ini. Oke, terkait hal yang pertama yaitu bagaimana sih Islam bisa sampai ke Indonesia. Jadi teman-teman, Indonesia itu terkenal sebagai jalur pelayaran di daerah Asia Tenggara. Jadi otomatis negara-negara lain ketika akan berlayar selalu akan melewati daerah Indonesia. Jadi cara Islam masuk ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan atau perlayaran dari negara-negara lain. Dari teori yang telah ada, terdapat 4 teori mengenai bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia, yaitu melalui bangsa Cina, bangsa Persia, lalu ada melalui kaum Gujarat, lalu selanjutnya ada juga dari bangsa Persia. Jadi dari teori masuknya Islam tersebut, mereka menyebarkan Islam pertama kali yaitu melalui jalur pesisir, jadi di bagian ujung daerah di Indonesia. Yang selanjutnya ajaran agama tersebut masuk dan selanjutnya tersebar luas ke Nusantara atau Indonesia. Selanjutnya ketika di zaman kerajaan juga yang sudah tentunya bercorak Islam, ajaran agama Islam disebarkan juga oleh para wali yang kita kenal sekarang ini sebagai Wali Songo, yang menyebarkan dari pusat kerajaan-kerajaan hingga ke pelosok daerah. Ajaran agama Islam tidak terlepas dari corak-corak yang ada di dalamnya, yaitu melalui baik dari corak sufisme, lalu ada corak budaya, yaitu budaya yang terdapat dalam ajaran agama Islam, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi begitu teman-teman, bagaimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya adalah mengenai asal-usul lahirnya gerakan Muhammadiyah di Indonesia. Jadi lahirnya gerakan Muhammadiyah di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatar belakanginya. Faktor tersebut ialah seperti kondisi internal umat Islam di Indonesia. Yang dimaksud kondisi internal seperti halnya dulu umat di daerah Indonesia masih belum memeluk ajaran Islam. Namun setelah datangnya ajaran agama Islam, masyarakat atau orang-orang yang memeluk ajaran agama Islam. Namun pelaksanaan ajaran agama tersebut masih bercampur dengan kebudayaan terdahulu. Lalu selanjutnya adalah mengenai faktor politik Islam Belanda terhadap bangsa Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah ketika bangsa Belanda menjajah di Indonesia, Islam sudah tersebar luas di daerah Indonesia. Namun terkait aturan-aturan dan kebijakan dari pemerintah Belanda yang menyebabkan lingkup ajaran agama Islam menjadi terbatas, sehingga membuat ajaran agama Islam tidak bisa bebas menyebarkan ajarannya. Lalu selanjutnya adalah pengaruh gerakan Islam di Timur Tengah. Jadi teman-teman, karena Islam sendiri adalah ajaran agama yang berasal dari Timur Tengah, maka di sini Muhammadiyah ingin mengembalikan bagaimana Islam yang sesungguhnya atau Islam yang benar-benar murni dari Timur Tengah, seperti halnya negara di mana dia berasal. Seperti yang kita tahu, ajaran agama Islam dan di sini organisasi Muhammadiyah atau gerakan Muhammadiyah
lahir dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana pusat lahirnya Muhammadiyah pertama kali adalah di Yogyakarta. Materi berikutnya menyangkut mengenai muqaddimah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah atau yang biasa kita sebut sebagai ADART. Anggaran dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan agar gerakan organisasi Muhammadiyah bisa berjalan lancar dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, tentunya di belakangnya terdapat latar belakang yang mendasarinya. Latar belakang tersebut seperti belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Lalu kedua, seperti terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau roh anggota dan keluarga Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah atau kehidupan duniawi. Yang selanjutnya yaitu masuknya pengaruh dari dunia luar yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Lalu yang keempat yaitu mengenai dorongan disusunnya preambul dalam pembukaan UUD 1945. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, tentunya Muhammadiyah juga berperan aktif dalam keorganisasian, yaitu tentang perekrutan anggotanya, di mana di sini setiap orang dapat bergabung dengan Muhammadiyah atau gerakan Muhammadiyah dengan persyaratan-persyaratan yang telah disusun atau yang telah dibuat. Muhammadiyah juga bergerak dalam organisasi otonom atau ortom seperti Aisyah, lalu Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Sufi dan sebagainya, di mana organisasi ortom di dalamnya tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah dalam menjalankan ajaran agama Islam di Indonesia. Baik, yang keempat adalah mengenai kepribadian Muhammadiyah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, Muhammadiyah merupakan gerakan yang bertujuan adalah untuk membuat ajaran agama Islam kembali seperti awalnya, yaitu di mana ajaran agama Islam menjadi agama yang murni seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini di mana gerakan Muhammadiyah dalam mengamalkan amal usahanya, kepribadian Muhammadiyah tidak terlepas dari sifat-sifat yang ada. Sifat-sifat yang ada tersebut adalah sebagai berikut, seperti beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, lalu memperbanyak kawan dan mengamalkan ikhwah Islamiyah, lalu lapang dada, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah mengindahkan segala hukum, lalu selanjutnya amar ma'ruf nahi munkar, di mana dalam menjalankan amal ibadahnya dengan lapang serta menjadi contoh teladan yang baik. Selanjutnya juga ada sifat aktif dalam perkembangan kemasyarakatan dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingan. Lalu selanjutnya membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, damai dan diridhoi oleh Allah. Lalu yang terakhir
adalah bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana, di mana maksud ini adalah Muhammadiyah menjadi gerakan yang seadil-adilnya tanpa memandang apapun, di mana ada setiap orang atau aktivitas di mana itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal tersebut wajib untuk diluruskan. Ya, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai materi kepribadian Muhammadiyah. Baik, untuk materi kelima atau materi yang terakhir menyangkut keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah yang dimana dalam pelaksanaan dakwahnya dengan amar ma'ruf nahi munkar selalu melandaskan berbagai kegiatannya dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah, di mana keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah sudah tertuang di dalamnya. Dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Muhammadiyah, terdapat berbagai bidang yang digeluti, yaitu dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang pertama yaitu akidah, di mana Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan. Karena seperti yang kita lihat saat ini, masih banyak orang yang melaksanakan kegiatan yang berlandaskan ajaran agama Islam, di mana masih bercampur dengan berbagai hal yang menyangkut dengan kemusyrikan. Yang selanjutnya adalah akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia dengan berpedoman pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini menekankan adalah mengenai adab, di mana adab merupakan hal yang utama ketika seseorang mengamalkan ajaran agama. Lalu selanjutnya adalah ibadah. Ibadah yang dimaksud dalam bidang yang diajarkan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntutkan oleh Rasulullah. Jadi di sini ibadah yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah tidak mengurangi dan melebih-lebihkan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Lalu selanjutnya adalah mengenai muamalah duniawiyah. Di sini di mana Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas, baik itu bekerja, selalu niatkan pekerjaan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita bekerja tidak hanya sisi material yang kita dapat, namun juga hal spiritual menyangkut dengan ibadah kita juga masih kita dapatkan. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan saya dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.